Halo semuanya, selamat datang di channelnya Bapak-Bapak Perum. Gimana kabar Bapak-Bapak semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya ya. Bapak-Bapak, di video kali ini kita akan bahas sebuah gergaji lipat kayu yang udah lama saya punya. Gergaji ini banyak berseliweran di online shop ya. Harganya murah, kemudian kualitasnya cukup, dan juga bikin penasaran ya. Gergaji ini saya beli 2 tahun yang lalu dengan harga 25 ribuan di online shop. Saya pikir gergaji ini underestimate lah dengan gergaji ini. Masa ada alat pertukangan yang harganya 25 ribu dan bisa berfungsi dengan baik. Sebelum kita bahas kualitas penggunaannya, kita akan lihat dulu gergaji ini setelah 2 tahun ya. Nah, ini dia, banyak karatnya di sini karena ini besinya bukan besi yang bagus ya. Kemudian ini ada titik-titik karat. Ini plastiknya masih bagus. Gergaji ini aslinya itu gergaji untuk tanaman ya, untuk motong ranting atau dahan-dahan. Tapi saya pakai gergaji ini untuk keperluan sehari-hari di rumah ya, bikin dingklik atau potong-potong bambu atau potong papan. Saya pakai gergaji ini. Alasannya karena gergaji ini praktis ya, simple, kecil, gak makan banyak tempat, dan bisa gampang dibawa kemana-mana. Karena gergaji ini udah lama, gimana kalau kita bersihkan dulu, kasih perawatan ya, apakah dia bisa bersih. Ya segini aja, kita kasih oli dikit. Harusnya dari dulu ya dikasih olinya ya, saya lupa. Kasih oli dikit biar agak enak dipakai ya. Habis ini kita coba apakah masih berfungsi normal atau tajamnya berkurang ya. Pengalaman saya waktu pertama beli gergaji ini heran ya, kok aneh gergajinya kayak begini. Jadi agak susah dipakai, agak ketika ditarik dan didorongnya itu agak kurang nyaman. Tapi setelah saya tanyakan ke tukang kayu, karena saya punya kenalan tukang kayu, jadi gergaji ini cara pakainya itu ditarik ya. Jadi kekuatan memotongnya itu ketika si gergaji ini ditarik. Kalau didorong dia agak lemah ya. Jadi hasil diskusi sama tukang kayu, ternyata gergaji ini lumayan tajam ya, tajam dan nyaman dipakai. Nah, kita ukur dulu. Kalau untuk panjang ininya, ini ada di 24 cm ya, panjang gergajinya. Kalau keseluruhannya 24 tambah 30 berarti berapa? 55 cm ya. Sedangkan kalau terlipat ini cuma 29,5 dan lebarnya 6 cm. Tebalnya ya kecil lah, 2,5 cm. Habis ini kita akan lihat gimana gergajinya dipakai untuk memotong kayu, memotong bambu, dan ya membelah kayu lah, dia bisa atau enggak ya. Jangan lupa ngopi dulu bapak-bapak, subscribe kalau belum subscribe, tekan tombol like,
dan juga share ke teman-teman bapak-bapak semuanya. Nah, sekarang kita coba ke kayu papan ya. Ini kayu papan albasia yang biasa dipakai untuk bekisting. Kayu ini agak lunak ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu padat. Jadi untuk memotong kayu ini cukup mudah ya. Oh iya, lupa. Jadi ternyata cara yang paling efektif untuk menggunakan gergaji itu yaitu ketika didorong. Jadi ketika didorong itu rasanya ringan dan dia mulai menggigit kayunya ya. Dia mulai memakan kayunya. Kalau ditarik sebaliknya, dia agak seret dan macet. Jadi kalau ketika didorong itu agak ditekan biar kayunya kemakan. Nah, kalau ditarik itu agak ringan saja. Soalnya kalau ditariknya agak ditekan itu nanti jadi nyangkut. Jadi itu sih tips cara menggunakan gergaji ini. Nah, sekarang masih di papan tapi kita coba membelah ya. Jadi searah serat kayu. Biasanya sih kalau memotong searah serat kayu itu agak sulit ya, jadi agak nyepet, kalau bahasa Sundanya apa sih, agak nyangkut gitu. Jadi memang mesti hati-hati atau sebenarnya perlu gergaji yang khusus ya untuk membelah ya. Kalau nggak salah sih gitu kata teman saya yang tukang kayu. Nah, ini dia. Nah, ketika ditekan ini akan enteng ya, bergerak sambil memakan si kayunya. Kalau ditarik dia bakalan serasa kejepit ya, jadi ditariknya pelan-pelan saja. Sebenarnya cukup mudah juga untuk membelah, cuma agak lebih lama sedikit ya, butuh effort. Ini udah lumayan kebelah, tapi saya nggak akan ngelanjutin sampai tamat, kayaknya lumayan capek, pegal, soalnya posisinya juga kurang enak ya. Jadi secukupnya aja ini kita ngebelah papannya. Segini aja. Nah, ini dia hasil belahannya, agak kurang rapi ya. Ya maklumlah tukang jadi-jadian kalau di sini. Sekarang kita coba memotong bambu ya. Agak-agak susah ini megangnya, bulat soalnya. Ya, bergerak-gerak Pak. Harus pakai kaki kayaknya. Coba tekan pakai kaki biar diam ya. Nah, dia udah mulai kemakan nih, tapi masih gelecot. Kita tahan pakai jari. Nah, ini udah mulai masuk nih. Cukup nyaman ya pakai gergaji ini ya. Cukup daya potongnya cukup bagus. Meskipun ada seret-seretnya dikit. Ini entah skill atau memang gergajinya ya. Tapi setahu saya, skill saya kalau motong pakai gergaji itu nggak pernah bener ya. Mungkin dari lebih ke skillnya aja sih. Untuk motong bambu agak-agak seret ya, tapi nggak seseret membelah papan tadi, nggak seret membelah kayu tadi. Oh, ini sering macet-macet. Pokoknya kalau seingat saya waktu itu kata teman saya itu yang tukang, gak usah terlalu dipaksa, diayun aja, tapi yang penting dapat memotong ya, sedikit-sedikit kepotong, perlahan aja, nggak usah pakai tenaga yang gede, nanti juga habis sendiri. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasilnya ya, nggak lurus ya, malum tukang jadi-jadian. Nah, jadi begitu penggunaan gergaji ini yang umurnya udah 2 tahun, gergaji 25 ribuan. Ini ada karatnya. Oh ya, gergaji ini susah ya, bukan susah untuk najeminnya lagi ya, ngasahnya ya.
karena matanya rapet-rapet ya, panjang dan rapet. Jadi kalau pakai kikir yang segitiga dia nggak masuk. Nanti kayaknya saya harus cari kikir yang cocok buat ini. Oke, segitu aja dulu bapak-bapak video tentang gergaji lipat murah ini di umurnya yang udah 2 tahun. Buat saya gergaji ini cukup membantu ya di kehidupan sehari-hari ya. Praktis, simple, dan juga berfungsi, cukuplah untuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Kalau untuk tukang asli kayaknya nggak bakal kepake gergaji kayak gini. Jangan lupa subscribe dan like kalau suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.